Oke, selamat sore. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa, jumpa lagi sore ini di YouTube channel Komunitas Budaya Klaten. Saat ini kita berada di Sawahan Juwiring, yang mana di rumah beliau Bapak Ponimin terlihat di depan kamera, yaitu akar atau oyot bambu yang berlafadzkan Allah nih Pak. Nah, kebetulan kita hadir di sini, pemilik juga penemu akar bambu tersebut, yaitu Bapak Ponimin. Boleh bertanya Pak Ponimin, asal muasal atau bagaimana proses penemuan akar bambu tersebut, bisa diceritakan untuk disampaikan ke pemirsa YouTube channel Budaya Klaten. Makasih. Matur nuwun sanget dari YouTube channel. Proses penemuan lafal Allah ini, tulisan Allah ini berasal dari sendang ledek yang berjarak dari sini adalah 1 kilo, yang di pinggir sungai. Itu sungguh luar biasa keajaiban Allah, bisa membentuk tulisan Allah akar bambu semacam ini. Dan ini dapatnya ini tidak mudah sekali, karena kami harus menjalani puasa tahajud hampir 3 tahun. Sungguh luar biasa, 3 tahun rutin tanpa putus, setiap jam 2 malam pasti itu. Sampai sekarang saya lakukan, dan menurut yang bisa melihat, karena roh halus itu bisa dipercaya dan tidak, itu ada kodamnya. Itu ada manusia ratusan tahun di sini, manusia yaitu berjubah tua, rengga bantah di sini, dia yang menepati. Tapi ini adalah urusan kepercayaan kita masing-masing, percaya tidak dan tidak. Maka yang bisa melihat adalah bagi orang-orang tertentu saja, bagi orang-orang yang bisa melihat kasat mata di luar kemampuan kita. Jadi itu asal muasalnya tulisan Allah itu sungguh luar biasa, sungguh ajaib. Dan ini membentuk tulisan Allah semacam ini. Ini betul-betul didapat dari sendang ledek. Sendang ledek itu konon ceritanya seniman-seniman Solo, terutama Nyi Gambir Sawit dan seniman Solo dari keraton, sering mandi di sendang ledek itu. Sering mandi di situ. Lajeng makamnya sekarang di Ceper, yang Nyi Gambir Sawit. Lajeng wonten riku seniman-seniman sering mandi riku. Tapi si sendang ledek itu sampai sekarang, karena letaknya di pinggiran sungai, itu sudah tertutup oleh lumpur. Sendang ledeknya di sebelah sana, dari 1 kilo dari sini. Setelah itu saya rawat, dan ini nanti misalnya ada yang lelang dan sebagainya, nanti tak sebagian itu tak berikan kepada kegiatan sosial Peduli Klaten nanti. Jadi minimal 50% tak berikan kepada Peduli Klaten. Siapa yang bisa melelang untuk membuka mahar ini berapa, nanti saya akan matur. Mangke boten jauh-jauh kita buka niku 300 juta kemawon. Monggo. Ada pertanyaan lain kaitanipun sendang tulisan lafal Allah menikah? Monggo. Pak Ponimin, itu apakah akar-akarnya itu betul-betul asli ya Pak? Memang sejak ditemukan bentuknya memang seperti ini, atau mungkin ada bagian yang disambung atau bagaimana, atau memang original seperti ini? Memang original semacam ini, nanti bisa diangkat, bisa dilihat, bisa diteliti. Bahkan saya ini sampai atasnya situ aja nggak berani wawah, itu pocokan gitu. Karena itu mungkin Kelly di sungai langsung tersangkut di sendang luwuk gitu loh, di sendang ledek itu. Jadi memang asli, tidak ada sambungan, tidak ada rekayasa dan sebagainya. Misalnya disambung dengan rekayasa, uang besok kembali, misalnya gitu. Yang pelelang untuk mahar 300 juta itu untuk kepentingan Peduli Klaten dan sebagainya, yang 50% nanti uang kembali, misalnya gitu. Itu memang asli, dan proses mendapatkan ini sangat terjal sekali, karena di dalamnya itu banyak duri-duri
Dan waktu itu saya betul ke bawah itu pengen ke bawah. Gara-gara waktu itu perut saya sakit waktu itu. Sawah saya kan sebelah situ. Jadi memang betul saya itu waktu itu jujur aja perut saya sakit akan dapat ini. Setelah ke bawah, saya tanpa alas kaki, berjalan tanpa alas kaki, itu dapat ini. Itu dapat ini. Gara-gara saya lihat sawah saya yang saya tamai cabai 1 tahun yang lalu. Ini sudah saya dapatkan kurang lebih 3 tahun yang lalu, gitu. Pak Ponimin, proses penemuan ini tadi diceritakan Pak Ponimin dengan ritual sholat tahajud tanpa putus selama 3 tahun ya. Nah, itu bagaimana Pak? Apakah Pak Ponimin itu sudah melihat sebelumnya atau lewat mimpi atau bagaimana itu Pak sampai bisa menemukan bambu lafaz Allah ini prosesnya? Yang jelas, nah kalau saya dapat bambunya mimpi enggak. Yang jelas waktu itu Pak saya menjalankan sholat tahajud selama 3 tahun berturut-turut tanpa putus itu. Saya itu ketemu di jalan manusia yang sangat tua sekali bersorban, berjenggot, dan disitulah tak tulung di pinggir jalan. Itu firasatnya. Tapi nak masalah firasat saya dapat bambu itu enggak. Itu. Dan firasat yang kedua, saya itu waktu itu Pak, kejeblukan Gunung Merapi, kejeblukan Gunung Merapi, dan saat itu samping saya ada kuda, yang tak naiki kuda, jadi naik kuda ke atas, jugrek gitu, jadi saya terus sampai ke sini, salah satunya, gitu monggo. Ya, menarik sekali pemirsa apa yang diceritakan dan disampaikan Pak Ponimin pada sore hari ini. Cuma satu lagi Pak Ponimin, menurut Pak Ponimin, benda ini begitu mengandung banyak unsur mistis dan lain-lain. Kenapa Pak Ponimin kok ini kalau memang ini benda ini dianggap atau menurut Pak Ponimin ini benda yang sakti, kenapa kok dijual? Alasannya apa Pak? Sebetulnya kemarin itu Mbak Santi sudah kemarin 1 minggu yang lalu sudah wanti-wanti saya benda itu jangan dijual, diturunkan pada turun-menurun. Karena saya punya misi kemanusiaan pada Peduli Klaten, ya udah saya lelangkan saja nggak apa-apa. Sebetulnya sudah mewanti-wanti jangan dijual itu. Sebetulnya itu yang melihat itu Mbak Santi dari Kewarasan, dia belum tahu benda ini bagaimana, dia tahu itu ada kodamnya. Tapi kalau saya sendiri secara jujur, saya tidak bisa melihat. Yang bisa melihat adalah orang-orang di kemampuan kita, gitu loh. Kalau saya nggak bisa. Ya, Indra mungkin ke 6, ke 7, atau ke 8, atau ke 7, aku nggak tahu. Itu. Yang jelas itu bukan kemampuan saya, itu kemampuan ke Indra ke 7 atau ke 8. Yang jelas itu roh gaib itu ada, setan itu aja. Saya percaya cuma gitu aja, gitu loh. Monggo. Ya, terima kasih Pak Ponimin. Jadi alasan yang kuat kenapa dijual karena memang misi kemanusiaan atau untuk membantu siapa tadi yang disampaikan Pak Ponimin? Yang jelas untuk misi kemanusiaan karena saya bekerja sama dengan Peduli Klaten. Nanti separuh 50% tak berikan pada Peduli Klaten dan tak berikan kepada fakir miskin di sekitar kita nanti. Dan sebetulnya sudah tak siapkan kontak infaknya kok nanti di belakang itu. Nanti bisa dikeluarkan kontak infaknya, sudah betul besar kok itu. Nanti bisa dilihat kotak infaknya sudah saya persiapkan jauh-jauhnya. Kotak infak yang begitu besar itu nanti. Tolong kotak infaknya itu dikeluarkan Mas Ayis itu. Demikian tadi pemirsa YouTube channel di komunitas budaya Klaten, bahwasanya telah ditemukan akar bambu yang berlafaz Allah. Menurut pemilik atau penemu Pak Ponimin, beliau berniat untuk melelang. Tadi sudah disampaikan Pak Ponimin membuka dengan harga 300 juta ya Pak. Ya, monggo bagi pemirsa yang sudah melihat akar bambu tersebut, barangkali ada yang berminat bisa langsung menghubungi beliau Pak Ponimin, yang mana nanti tulisan Allah gitu loh. Ya, tulisan Allah ini seperti ini. Ya, gitu. Nah, nanti bagi yang berminat nanti bisa menghubungi Pak Ponimin, yang mana sebagian dana nanti disalurkan ke Peduli Klaten, juga untuk disumbangkan sebagian untuk komunitas fakir miskin di sekitar Desa Sawan, yatim piatu dan
fakir miskin. Ya. Begitu. Demikian tadi wawancara tentang penemuan bambu lafaz Allah yang ditemukan Bapak Ponimin dari Desa Sawahan, Kecamatan Juwiring. Kami dari YouTube channel Komunitas Budaya Klaten melaporkan. Terima kasih. Iki diangkat boten? Gimana kate, Dik? Nih kan. Carane ngombe iki lho. Carane ngombe, Pak. Perwasane. Ya disalahke jumbe lho karepe. Oh, telat jebule ngombe iki, Pak. Boleh sing urip jos. Monggo, Mas. Di anu. Acara nyepuluh-nyepuluh iki. Iya. Ya diabani dulu. Ya, oke, langsung. Langsung. 3 2 1 action. Ya. Pemirsa, untuk dimulainya pelelangan bambu atau oyot bambu yang berlafazkan Allah ini secara simbolik akan diadakan. 3 2 1 action. Oke, pemirsa di YouTube channel Budaya Klaten. Saat ini untuk dimulainya pelelangan bambu milik Bapak Ponimin, yang mana bambu itu oyotnya berlafazkan Allah. Untuk memulai pelelangan tersebut secara simbolik kami akan mengadakan yaitu pemotongan tumpeng, yang mana nanti beliau Mas Agung Bakar juga Gus Ansori sebagai tokoh budaya Klaten, tokoh muda budaya Klaten untuk mewakili. Semoga Mas, kami persilakan. Semoga dengan ini tumpengnya luar biasa. Juga ada ingkung, ada ayam bangkok, jagung bangkok. Semoga nanti terberkati apa yang menjadi pangangan kasembadan ya. Insya Allah semoga nanti lakunya lebih dari 300 juta. Amin. Yang mana nanti separuhnya akan disumbangkan ke Peduli Klaten. Satu zakat. Luar biasa. Diserahkan ke Pak Agung Bakar. Pak Agung Bakar diserahkan ke Pak Ponimin. Ya, demikian tadi. Sip, tepuk tangan. Ya, demikian tadi secara simbolik pemotongan tumpeng yang mana dimulainya pelelangan oyot atau akar bambu yang berlafazkan Allah. Semoga di sore hari ini terberkati apa yang menjadi keinginan Pak Ponimin Kasembadan. Insya Allah rahayu, lancar, wilujeng, selamat dan sukses. Allahumma amin. Untuk pelelangan tolong nanti menghubungi channel Peduli Klaten atau menghubungi saya 081 329 070 527. Oke. Demikian pemirsa, kami dari YouTube channel Peduli Klaten melaporkan. Terima kasih.